Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Gunawan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan papan plastik Wood Plastic Composite atau WPC. Adapun video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Industri Pengolahan Kayu Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Sebelum masuk pada proses pembuatannya, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan papan plastik WPC itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut. Definisi papan plastik WPC. WPC merupakan kepanjangan dari Wood Plastic Composite, yang secara bahasa dapat diartikan sebagai komposit kayu plastik. Composite sendiri dapat diartikan sebagai campuran. Jadi, WPC adalah campuran antara kayu dan plastik. Merupakan sebuah material baru yang tersusun dari elemen kayu dan plastik yang dilebur menjadi satu dan membentuk sebuah material baru. Wood Plastic Composite atau WPC adalah material yang dihasilkan dari plastik dan serbuk kayu atau selulosa yang dikombinasikan dan dikempa dengan tekanan dan temperatur tinggi untuk membentuk papan dan komponen. Proses pembuatan. Pembahasan selanjutnya pada pembuatan matrik digunakan biji plastik polietilen dan campuran plastik limbah. Adapun untuk pembuatan pengisi atau filler digunakan serbuk kayu yang sudah disediakan sebelumnya. 3. Tahap pengeringan. Adapun tujuan dari proses pengeringan ini adalah untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam serbuk kayu agar lebih mudah ketika dalam proses pencampuran dengan bahan lainnya. 4. Tahap penyaringan. Tujuan dari proses penyaringan ini adalah untuk memisahkan partikel lain yang tercampur pada serbuk kayu. Selain itu juga bertujuan untuk menyeleksi ukuran serbuk kayu agar seragam yang akan mempengaruhi tekstur papan plastik WPC. Proses penyaringan ini akan menghasilkan serbuk kayu yang halus dan lembut. 5.
Tahap pencampuran. Langkah selanjutnya adalah pencampuran, yaitu menggabungkan bahan-bahan berupa serbuk plastik dan serbuk kayu menggunakan perekat. Pencampuran ini dilakukan dalam wadah khusus yang telah disediakan sebelumnya. Pada proses ini pula dilakukan penghitungan komposisi dari masing-masing bahan agar menghasilkan papan plastik WPC yang baik. 6. Tahap pencetakan. Bahan-bahan yang sudah dicampur dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk persegi panjang. Setelah itu, ratakan supaya ruang di dalam cetakan terisi penuh. 7. Tahap pengempaan. Proses pengempaan ini bertujuan untuk memadatkan bahan-bahan agar lebih merekat dengan baik, menggunakan mesin pres dengan suhu yang telah disesuaikan dengan bahan agar meleleh secara sempurna. 8. Tahap pengkondisian. Pengkondisian dilakukan untuk mendinginkan papan plastik WPC setelah melalui proses pengempaan. Pengkondisian ini dilakukan dengan menyimpan papan plastik pada tempat dengan udara terbuka, supaya papan plastik yang masih panas tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi suhu di sekitarnya. Dalam proses pengkondisian, papan plastik diberikan beban di atasnya supaya tidak terjadi pelengkungan akibat penyesuaian suhu. 9. Tahap pemotongan. Pemotongan dilakukan dengan mesin pemotong khusus dengan ukuran yang telah ditentukan sebagai contoh uji ataupun disesuaikan dengan ukuran yang diperlukan. 10. Tahap pengujian. Tahap terakhir adalah pengujian papan plastik WPC. Tahap pengujian ini terbagi menjadi dua, yaitu pengujian sifat-sifat fisika dan mekanika. Pengujian ini meliputi pengujian kerapatan dan kadar air, pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal, pengujian keteguhan lentur dan keteguhan patah, serta pengujian keteguhan internal. Nah, itu dia tahapan-tahapan dalam pembuatan papan plastik WPC. Setelah mengetahui apa itu WPC dan bagaimana prosesnya, selanjutnya akan dibahas mengenai pengaplikasian WPC. Pengaplikasian papan plastik WPC. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan bahan WPC pada beberapa bagian bangunan. WPC cocok digunakan di dek luar dan teras. Para produsen WPC menawarkan berbagai pilihan dekorasi, seperti permukaan padat, permukaan berongga, permukaan mosaik, dan banyak lagi. Karena bahannya aman dan tahan lama, mereka banyak digunakan untuk persiapan pagar untuk taman dan keperluan pagar luar ruangan lainnya. Bahan ini cukup tahan lama dan karena tersedia dalam ukuran yang lebih besar, ini memungkinkan penggunaan bahan ini di panel indoor maupun outdoor. Papan WPC juga digunakan di area interior untuk membuat berbagai macam furnitur. Demikian penjelasan tentang proses pembuatan papan plastik WPC. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, karena saya bukanlah tautologi yang selalu benar, bukan pula kontradiksi yang selalu salah, tetapi saya hanyalah kontingensi yang berada di antara benar dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.